Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati, dosen pengampu psikologi perkembangan, Ibu Siti Hikmah. Saya kali ini dengan nama Deva Pratama dengan NIM 24070160173 akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya mengenai perspektif perkembangan dalam Islam. Yang pertama itu, awal mula. Setiap manusia akan mengalami perkembangan dan proses perkembangannya dapat diukur. Dalam pandangan Islam, pembangunan manusia dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan terhadap perkembangan manusia. Asas pembangunan merupakan rangkaian ketentuan yang memuat proses perubahan yang akan terjadi pada manusia secara bertahap dan teratur. Perkembangan manusia menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, istilah untuk anak seperti al-walad, al-ibn, al-tifl, as-sabi, dan al-gulam mencerminkan makna yang berbeda. Dalam Islam, anak adalah individu yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai hasil dari perkawinan yang sah, dan orang tua bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, dan warisan anak. Secara umum, anak dianggap dewasa pada usia 15 tahun, di mana mereka mulai bertanggung jawab atau taklif dalam ibadah dan urusan lainnya. Untuk perempuan, batas usia taklif adalah 17 tahun, dan untuk laki-laki 18 tahun. Pada usia 21 tahun, anak laki-laki diharapkan dapat mandiri namun tetap menghormati orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan batas balik melalui hadis yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dianggap dewasa pada usia 15 tahun. Dan Umar bin Abdul Aziz menegaskan pentingnya usia ini sebagai batas antara kecil dan dewasa dengan kewajiban menjalankan syariat. Perkembangan manusia dalam perspektif Islam. Ini periodisasinya, periodisasi dan tugas perkembangan manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama itu periode prakonsepsi. Ini meliputi pengaruh orang tua sebelum kehamilan, pentingnya memilih pasangan yang baik. Lalu yang kedua ada periode pranatal. Periode pranatal ini dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Intinya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ini menjelaskan proses. Yang pertama itu proses terjadi dari pembuahan hingga lahir sekitar 9 bulan. Dan itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama fase nutfah yang durasinya pembuahan hingga 40 hari. Lalu ada fase alaqah
40 hari sebagai embrio. Lalu ada fase mudghah 40 hari sebagai janin. Lalu ada fase peniupan ruh setelah 4 bulan. Lalu ada lagi periode kelahiran sampai meninggal dunia. Ini meliputi fase wiladah, mengumandangkan azan dan iqomah, serta akikoh. Lalu ada fase kanak-kanak 1 sampai 7 tahun, perkembangan indera dan kognisi. Ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78. Izin membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamu la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ayat ini menjelaskan perkembangan indera dan kognisi pada anak-anak. Lalu lanjut ada fase tamyiz pada 7 sampai 13 tahun. Perkembangan persepsi dan pendidikan agama. Lalu ada fase balik 12 sampai 15 tahun. Memahami perintah Allah dan penerapan dalam perilaku. Lalu ada fase kearifan 40 tahun. Meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah. Lalu ada fase kematian, menyampaikan wasiat dan membaca zikir. Lalu ada fase setelah kematian, menghadapi takdir Allah yang tertera pada surat Al-Imran ayat 145. Lalu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia menurut Al-Quran, meliputi 1 faktor hereditas. Faktor hereditas adalah memilih pasangan hidup harus mempertimbangkan berbagai aspek, terutama agama, karena faktor hereditas berpengaruh besar terhadap perkembangan individu. Contoh, hadis Nabi yang menekankan pentingnya memilih pasangan yang baik untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Lalu pada firman Allah, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 menegaskan pula bahwa perhatian terhadap keturunan dan nilai-nilai agama adalah kunci dalam membentuk karakter dan perkembangan manusia. 2. Faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa orang tua diwajibkan untuk menjaga keluarga mereka dari perilaku yang dapat membawa ke neraka. Hal ini menunjukkan bahwa psikologi Islam mengakui pentingnya lingkungan dalam mempengaruhi perkembangan individu. Lingkungan yang positif berkontribusi pada pembentukan karakter dan perilaku individu. Sementara lingkungan negatif dapat berdampak buruk pada perkembangan mereka. Yang ketiga ada faktor bawaan yang sudah menjadi sunnah atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Misalnya firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat tersebut menegaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor hereditas dan lingkungan. Namun juga ditentukan oleh takdir Allah yang telah ditetapkan untuk setiap individu. Dalam Islam, takdir berperan penting dalam perjalanan hidup seseorang, mengarahkan mereka pada pengalaman dan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Kekurangan datang dari diri saya sendiri, kelebihan datang dari Allah. Sekian, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.